Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu bagaimana kita harus patuh pada aturan? Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Iya Bu. Apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Isi percakapan pada halaman sebelumnya adalah ibu guru, Udin, dan siswa lainnya membicarakan tentang aturan perjalanan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Kita harus patuh pada aturan supaya segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan adalah kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang aturan keselamatan ketika perjalanan dengan bus. Apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus adalah naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Selanjutnya, ayo mengamati. Bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bus dengan teliti. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. 1. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. 2. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. 3. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Perhatikan, pada setiap penulisan nama Tuhan atau pengganti Tuhan selalu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih. Tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa menuliskan menggunakan kalimatmu sendiri.
1. Setiap hari aku mengucap syukur kepada Tuhan. 2. Semua ini karena kemurahan Yang Maha Pengasih. 3. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. 4. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. 5. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan tuliskan berdasarkan kreativitasmu. Sekarang, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Tahukah kamu berapa hari dalam 1 minggu? 1 minggu sama dengan 7 hari. Bagaimana cara mencari 2 minggu sama dengan berapa hari? Caranya sangat mudah. Karena 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 2 minggu sama dengan 2 kali 7. Sama dengan 14 hari. 5 minggu sama dengan berapa hari? 5 kali 7 sama dengan 35 hari. 8 minggu sama dengan berapa hari? 8 kali 7 sama dengan 56 hari. Aku tahu nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang ayo berlatih. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. 1. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Jawab. 4 minggu sama dengan berapa hari? 4 kali 7 sama dengan 28 hari. Jadi Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. 2. Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Jawab. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Jadi Udin dan teman-temannya berlibur keluar kota selama 14 hari. 3. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Jawab. 5 minggu sama dengan berapa hari? 5 kali 7 sama dengan 35 hari. Jadi Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi selama 35 hari. 4. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Jawab. 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Jadi, Udin dan teman-teman berlatih menari selama 21 hari. 5. Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Jawab. 6 minggu sama dengan berapa hari? 6 kali 7 sama dengan 42 hari. Jadi sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba selama 42 hari.
Sekarang ayo berkreasi. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti. Kerajinan kulit kerang. Bahan: 1. Kulit kerang. 2. Kain flanel. 3. Kertas. 4. Lem. 5. Bingkai. Alat: 1. Gunting. 2. Pensil. 3. Penghapus. Langkah kerja: 1. Buatlah pola gambar dasar pada kertas. 2. Guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. 3. Kerjakan dengan benar dan hati-hati. 4. Bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. 5. Tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. 6. Pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. 7. Beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Selanjutnya, ayo berlatih. Sekarang, coba kamu buat karya kerajinan kulit kerang bersama temanmu. Jika kulit kerang tidak ada, kamu dapat menggunakan bahan alam lainnya. Kamu dapat menggunakan bahan lain seperti batu berukuran kecil atau berbagai jenis kacang-kacangan. Selamat berkreasi! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kemana Udin dan teman-teman berlibur? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu. Kami akan berhati-hati. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Sekarang, ayo berlatih. Berikanlah 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan pada tabel berikut. Perhatikan contoh. 1. Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. 2. Belajar bermain lomba jalan dan lari di pantai. 3. Belajar membuat kerajinan dari kertas tisu. 4. Belajar melempar dan menangkap bola. 5. Belajar menjaga keselamatan dalam latihan tari. 6. Belajar membuat kerajinan dari kulit salak. Silahkan tuliskan berdasarkan kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Sekarang, ayo bercerita. Kegiatan mana yang paling kamu sukai dari kegiatan di atas? Misalnya, belajar melempar dan menangkap bola. Ceritakan kegiatan tersebut dengan percaya diri di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Udin akan menceritakan pengalamannya. Aku
Aku dan teman-teman pernah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Cara bermain melempar dan menangkap bola dilakukan secara berpasangan. Aku dan teman-teman bergantian melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola sangat menyenangkan. Sekarang giliranmu untuk bercerita. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan. Mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. 1. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama. Lakukan gerak berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua. Lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga. Berhentilah dengan sempurna. 8. Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Sekarang, ayo mengamati. Bacalah kembali teks aturan lomba jalan dan lari di pantai. Temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. 1. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Pada kalimat tersebut, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Awal kata nama orang. Awal kata nama tempat. 2. Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Pada kalimat tersebut, huruf kapital digunakan pada awal kalimat atau awal kata nama orang. Awal kata nama tempat. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. 1. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 2. Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 3. Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 4. Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis.
Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah 5. Edo dan teman-teman melewati jalan Malioboro. Penulisan kata dalam kotak salah. Yang benar adalah sekarang ayo mencoba. Kamu sudah tahu dengan aturan lomba jalan dan lomba lari di pantai, bukan? Tahukah kamu kegunaan gerakan berjalan dan berlari di pantai? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasilnya pada gambar berikut. Kegunaan gerakan berjalan: melatih kekuatan otot kaki, membuat sendi kaki lebih sehat, membuat badan lebih sehat, menjaga pernafasan supaya lebih stabil. Kegunaan gerakan berlari: melatih kekuatan otot kaki, menyehatkan jantung, membakar lebih banyak kalori, meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, ayo berlatih. Sekarang lakukan kegiatan bermain lomba jalan dan lari di pantai dalam kelompokmu. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. 1, 2, 3. Jalan. Lari. Hore, kita menang! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Tahukah kamu aturan naik sepeda? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang aturan naik sepeda. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Kesimpulan terhadap isi teks di atas adalah ketika naik sepeda, kita harus mematuhi aturan. Apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan adalah membahayakan keselamatan diri. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti. 1. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. 2. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. 3.
Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. 4. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. 5. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Selanjutnya, ayo menulis. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Benny berikut. Tuliskanlah alamat rumah Udin dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu amati. Perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. 1. Rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim. Perhatikan rumah Benny. Terletak di jalan apakah rumah Benny? Ya, rumah Benny terletak di Jalan A. Hakim. Perhatikan rumah Meli. Terletak di manakah rumah Meli? Ya, rumah Meli terletak di JL M. Natsir. JL merupakan singkatan jalan. Maka beri tanda titik setelah penulisan JL. Perhatikan rumah Edo. Terletak di manakah rumah Edo? Ya, rumah Edo terletak di JL M. Hatta. Perhatikan rumah Lani. Terletak di manakah rumah Lani? Ya, rumah Lani terletak di Jalan W. John. Perhatikan rumah Udin. Terletak di manakah rumah Udin? Ya, rumah Udin terletak di JL W. John. Ingat, jika kalian tuliskan singkatan seperti jalan disingkat menjadi JL, ikuti dengan tanda titik. Singkatan nama orang, ikuti dengan tanda titik. Jangan lupa akhiri kalimat dengan tanda titik. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu apa yang diminta ibu untuk dibeli Udin? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Berapa harganya, Pak? 5.000, Nak. Apa isi gambar yang kamu amati? Udin membeli jagung bakar, bukan? Tahukah kamu dengan jagung? Tahu jugakah kamu apa saja kegunaan jagung? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Misalnya, jagung bakar, popcorn, bakwan jagung, dan masih banyak makanan lainnya yang terbuat dari jagung. Apa pula kegunaan kulit jagung? Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang telah kering. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Sekarang ayo berkreasi. Buatlah karya kerajinan dari kulit jagung seperti gambar yang kamu amati. Kerajinan kulit jagung. Bahan: 1. Kulit jagung yang telah kering. 2. Lem. 3. Kertas karton. Alat: 1. Pensil. 2. Gunting. 3. Penggaris. 4. Penghapus. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan secukupnya. 2. Gambarlah pola tertentu sesuai keinginanmu pada kulit jagung. Misalnya, gambar binatang, bunga, atau gambar lainnya. 3. Gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi. 4.
4. Tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem. 5. Gambar kamu telah siap untuk dipajang. Selamat berkreasi. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Tahukah kamu? 1 minggu ada 7 hari. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar. 1. Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Jawab. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Maka untuk merubah hari menjadi minggu, kita bagi 7. 14 hari sama dengan berapa minggu? 14 dibagi 7 sama dengan 2 minggu. Jadi Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu. 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Jawab. 28 hari sama dengan berapa minggu? 28 dibagi 7 sama dengan 4 minggu. Jadi tugas pengamatan yang diberikan ibu guru selama 4 minggu. 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Berapa minggukah Udin dan teman-teman latihan menyanyi? Jawab. 21 hari sama dengan berapa minggu? 21 dibagi 7 sama dengan 3 minggu. Jadi Udin dan teman-teman latihan menyanyi selama 3 minggu. 4. Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari? Jawab. 42 hari sama dengan berapa minggu? 42 dibagi 7 sama dengan 6 minggu. Jadi Lani mengikuti latihan menari selama 6 minggu. 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Berapa minggukah lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Jawab. 35 hari sama dengan berapa minggu? 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu. Jadi Edo tidak bertemu dengan nenek selama 5 minggu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Dua minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Ayo mengamati. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Perhatikan denah. Jadi, jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta adalah Jalan Wejon, Jalan A. Hakim, dan Jalan M. Nasir.
Sekarang ayo membaca. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik, serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. 8. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang aturan mengendarai sepeda motor. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulan terhadap isi teks di atas adalah ketika mengendarai sepeda motor, kita harus mematuhi aturan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas adalah membahayakan keselamatan diri sendiri serta keselamatan pengendara lain. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. 1. Udin dan Ayah menghadiri pesta. 2. Rumah Udin berada di Jalan Wejon. 3. Sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Sekarang ayo menulis. Temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. 1. Udin dan Ayah melewati jalan Al-Hakim menuju lokasi pesta. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 2. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 3. Jarak antara Jalan Wejon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 4.
Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. 5. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri Jalan Al-Hakim. Di manakah seharusnya letak tanda titik? Ya, pada setiap akhir kalimat dan pada setiap akhir singkatan nama orang. Sekarang ayo mengamati. Udin dan ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Apa yang dimakan Udin dan ayah? Ya, buah salak. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Buatlah sebuah karya dengan menggunakan kulit salak. Perhatikan petunjuk berikut. Kerajinan dengan kulit salak. Bahan 1. Kulit salak. 2. Lem sebagai perekat. 3. Kertas karton atau buku gambar. Alat 1. Gunting. 2. Pensil. 3. Penghapus. Langkah kerja 1. Bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. 2. Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton. Misalnya gambar vas bunga. 3. Gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil membentuk pola tertentu. Misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi. 4. Berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka. 5. Tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. 6. Keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu kapan Udin dan ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan ayah pergi ke pesta? Perhatikan gambar kalender berikut dengan teliti. Sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017. Bagaimana cara menentukan hari dan tanggal pada 2 minggu yang lalu? Cara pertama, ubah 2 minggu menjadi hari. 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 26 dikurangi 14 sama dengan 12. Jadi 2 minggu yang lalu hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Cara kedua, kita hitung mundur 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu. Jadi, 2 minggu yang lalu, hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Yang perlu kalian perhatikan adalah setiap mundur 1 minggu atau kelipatannya, misalnya 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu yang lalu, hari tidak berubah. Jika hari ini hari Kamis, maka 4 minggu yang lalu juga hari Kamis. Atau sebaliknya, jika hari ini hari Kamis, maka 5 minggu yang akan datang adalah hari Kamis.
1. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman? Kita coba pakai cara pertama. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 29 dikurangi 14 sama dengan 15. Jadi, Benny berkunjung ke rumah paman pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017. 2. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Jadi, Lani berbelanja ke pasar dengan ibu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017. 3. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Jawab. Gunakan cara pertama. 1 minggu sama dengan berapa hari? 1 kali 7 sama dengan 7 hari. Kemudian 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Jadi, ayah membeli sepeda hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017. 4. Edo membeli buku komik 4 minggu yang lalu. Sekarang hari Senin, tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku? Jawab. Gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Hitung mundur 4 minggu. 1 minggu. 2 minggu. 3 minggu. 4 minggu. Jadi, Edo membeli buku pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017. 5. Melly mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Melly mendapat hadiah dari ayah? Jawab. Gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung mundur 2 minggu. 1 minggu. 2 minggu. Jadi, Melly mendapat hadiah dari ayah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. 1. Berjalan di trotoar. Trotoar merupakan tempat khusus yang disediakan untuk pejalan kaki. 2. Menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan dibuat untuk menjaga keselamatan pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. 3.
menyeberang melalui zebra cross. Seperti yang terlihat pada gambar, zebra cross difungsikan sebagai jalur penyeberangan. 4. Menyeberang jalan melalui zebra cross ketika lampu merah. Mengapa harus lampu merah? Karena ketika lampu merah, semua kendaraan harus berhenti. Ketika lampu kembali hijau, semua kendaraan akan kembali berjalan. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Gambar 1. Berjalan di trotoar. Gambar 2. Menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Gambar 3. Menyeberang melalui zebra cross. Gambar 4. Menyeberang melalui zebra cross ketika lampu merah. Selanjutnya, ayo membaca. Sekarang, coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya, bukan? Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimat tanya? Aku tahu. Kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Sekarang ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa tuliskan kalimat pertanyaanmu sesuai dengan kreativitasmu. Kata tanya apa? Misalnya, apa yang terjadi dengan pengendara motor itu? Kata tanya mengapa? Misalnya, mengapa pengendara motor itu bisa terjatuh? Kata tanya kapan? Misalnya, kapan pengendara motor itu terjatuh? Kata tanya bagaimana? Misalnya, bagaimana keadaan pengendara motor itu setelah terjatuh? Kata tanya di mana? Misalnya, di mana pengendara motor itu terjatuh? Kata tanya siapa? Misalnya, siapa yang menolong pengendara motor itu? Ingat, awali kalimat dengan menggunakan huruf kapital, lalu akhiri kalimat tanya dengan tanda tanya. Selanjutnya, ayo mengamati. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Latihan melempar bola. Latihan menangkap bola. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang latihan melempar dan menangkap bola.
Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Ayo mencoba. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amati gambar berikut dengan teliti. Sekarang, lakukan permainan bola kasti seperti gambar. Ikuti petunjuk berikut dengan baik. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Sekarang ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini merupakan kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Bukan, ini merupakan kegiatan kerja bakti. Gambar kedua. Apakah ini kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar ketiga. Apakah ini merupakan kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Bukan. Ini merupakan kegiatan beribadah bersama keluarga. Gambar keempat. Apakah ini kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar kelima. Apakah ini kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Ya, tentu saja. Apakah ini kegiatan bermain yang menunjukkan keberagaman? Bukan, ini merupakan kegiatan kerja bakti bersama warga lingkungan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Berhati-hatilah, Nak, ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Iya, Ayah. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang sikap berhati-hati ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur. Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan supaya tidak terpeleset. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Coba diskusikan dengan temanmu. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur.
1. Berjalan pelan-pelan dan hati-hati. 2. Memakai alas kaki. 3. Memilih jalan yang tidak terlalu becek untuk dilalui. 4. Memperhatikan jalan dengan baik. 5. Berjalan dengan tidak tergesa-gesa. 6. Berjalan dengan benar, tidak sambil bermain. Selanjutnya, ayo membaca. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menurutmu, kapan ia terjatuh? Ingat, kalimat tanya selalu diakhiri tanda tanya, bukan tanda seru. Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Sekarang, ayo berlatih. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Berikut ini adalah contoh pertanyaan sesuai gambar. Kalian bisa menuliskan pertanyaan sesuai dengan kreativitasmu. Kata tanya apa? Misalnya, apa yang terjadi dengan rumah itu? Kata tanya mengapa? Misalnya, mengapa Udin dan teman-teman mau membantu? Kata tanya kapan? Misalnya, kapan terjadinya banjir itu? Kata tanya bagaimana? Misalnya, bagaimana keadaan rumah itu setelah terkena banjir? Kata tanya di mana? Misalnya, di mana banjir itu terjadi? Kata tanya siapa? Misalnya, siapa saja yang membantu Udin membersihkan rumah itu? Sekarang ayo mengamati. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini merupakan kegiatan bermain bersama. Gambar kedua. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar ketiga.
Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar keempat. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini merupakan kegiatan wisata bersama keluarga. Gambar kelima. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, tentu saja. Gambar keenam. Apakah ini kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Bukan. Ini kegiatan bermain ketika istirahat di sekolah. Sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Aku ingat, 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Amati juga gambar kalender berikut dengan teliti. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Maka, kapankah banjir berakhir? Cara pertama. Ubah 1 minggu menjadi berapa hari? 1 kali 7 sama dengan 7 hari. Kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Cara kedua. Perhatikan kalender, lalu hitunglah maju 1 minggu. 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Sekarang, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut dengan teliti. Perhatikan gambar kalender sebelumnya ketika mengerjakan latihan. 1. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 2 minggu sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 3 ditambah 14 sama dengan 17. Jadi, warga kembali ke rumah masing-masing pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. 2. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Kemudian 4 ditambah 21 sama dengan 25. Jadi, bantuan berakhir datang pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017. 3. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Jawab. Kita gunakan cara pertama. 2 minggu
sama dengan berapa hari? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kemudian 7 ditambah 14 sama dengan 21. Jadi, pemukiman warga benar-benar bersih pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017. 4. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Jawab, kita gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung maju selama 3 minggu. 1 minggu. 2 minggu, 3 minggu. Jadi, relawan pulang ke tempat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017. 5. Ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Jawab, kita gunakan cara kedua. Perhatikan kalender. Kita hitung maju 1 minggu. 1 minggu. Jadi mereka keluar dari rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.